Jadi ada 4 poin di sini yang mau saya sampaikan, bahwa hati yang terluka, ya, breaking heart, itu dampaknya sangat kuat dalam kehidupan kita. Oke. Jadi poin pertama adalah memaafkan diri sendiri. Oke, berdamai dengan diri sendiri. Oke. Loh, kok bisa? Ya kan? Kalian pasti bertanya-tanya, kan bukan aku yang membuat kesalahan, kan dia yang selalu menyakitiku, entah itu pasangan hidup, boyfriend, girlfriend, atau kadang-kala orang tua sendiri. Justru orang sering membuat satu statement bahwa semakin kamu mencintai seseorang itu, dia lebih banyak menyakitimu, ya. Sebenarnya begini, ketika mereka melakukan seperti itu bukan mereka menyakitimu saja, tetapi mereka juga menyakiti hati mereka sendiri. Karena ketika mereka menyakiti orang lain, hati mereka, soul mereka juga terkena dampaknya. Kenapa saya katakan bahwa poin pertama adalah berdamai dengan dirimu, berdamai dengan diri sendiri. Itu penting, karena ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, ketika kita memaafkan diri sendiri, kita jadi sadar, beware, bahwa hidup itu bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya kerja, makan, minum, sleep, atau aktivitas lainnya, belajar, sekolah, atau dan sebagainya, enggak. Tetapi kita growing, kita bertumbuh roh, dalam roh. Nah, ketika kita menjudge dirimu, ketika kita tidak memaafkan dirimu, kita akhirnya menghakimi diri sendiri. Kita akhirnya, ketika orang lain meninggalkan kita, atau ketika orang lain betrayed you, orang lain mengkhianatimu, pacar mengkhianatimu, suami mengkhianatimu, istri mengkhianatimu, apa yang kamu lakukan ketika kamu berkaca, ya, apa aku enggak baik ya, apa aku kurang cantik, apa aku kurang ganteng, apa aku kurang kaya, apa aku begini, apa aku begitu, ya kan? Jadi apa yang terjadi sesungguhnya, bahwa kita menjudge, kita menghakimi diri sendiri. Kita nggak puas dengan diri sendiri. Kita selalu berkata bahwa, oh, I'm not good enough, ya kan? Bagi dia, akhirnya dia berpaling dengan orang lain. Jadi ketika kita mulai menyalahkan diri sendiri, ketika kita mulai menghakimi diri sendiri, itu berarti kita nggak berdamai dengan diri sendiri. Karena kita merasa kekurangan, kita merasa aku nggak cantik, aku nggak ganteng, aku nggak kaya, aku nggak sepintar dia, atau bla 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 bla. Oke? So itu kenapa kita mesti berdamai dengan diri kita sendiri, mesti menerima apa yang menjadi kekurangan diri kita. Kita mesti menyadari bahwa we are human, ya kan? Kita ini manusia, of course. Kita nggak sesempurna Tuhan, kita nggak sesempurna malaikat, meskipun kita nggak bisa ya dibandingkan dengan malaikat, kita nggak bisa, karena Tuhan juga menciptakan kita dengan spesial, dengan satu ya extraordinary, yang luar biasa. Itu kenapa ketika kita menyalahkan diri kita sendiri terus, akhirnya apa yang terjadi? Kita protes. Tubuh kita, sel-sel darah kita yang ada di dalam tubuh terbiasa dengan hormon seperti itu. Nah, akhirnya kita semakin terjebak dengan rasa sakit itu. Oke, so itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah mencintai diri sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Ini penting, ini sangat penting sekali. Karena apa? Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu sudah memaafkan, oke? Kamu sudah berdamai dengan dirimu, dan apa yang kamu lakukan, mencintai.
Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, berarti kamu menerima apa adanya dirimu, entah itu secara fisik, entah itu secara psikologi, secara mentality. Kamu menerima, oke, mungkin memang fisikku seperti ini, tapi apa yang terjadi? I love myself. Aku terima diriku sendiri, aku mencintai diriku sendiri. Dan ketika kamu mencintai dirimu sendiri, apa yang terjadi? Karena kita itu dalam diri kita ada roh Tuhan, ya kan? Dalam diri kita ada roh Tuhan. Nah, ketika kamu belajar untuk mencintai dirimu sendiri, berarti kamu berhubungan dengan Tuhan secara langsung, karena roh Tuhan ada di dalam situ. Nah, ketika kamu semakin dekat dengan roh Tuhan, dengan rohmu sendiri, kamu jadi semakin mengerti, kamu jadi semakin menyadari, aware, apa purpose, apa tujuan hidupmu, ya kan? Apa yang menjadi dreammu. Dan kamu akan, ketika pertanyaan ini saya tanyakan kepada kalian, who are you? Who I am? Siapakah aku? Ya kan? Akhirnya bertanya kan? Akhirnya questioning, siapakah aku? Nah, ketika kalian mulai merasakan bahwa cinta yang ada dalam diri kalian itu besar, itu sangat luar biasa, sangat fenomenal ya, sangat yang Tuhan alirkan melalui rohnya dalam diri kalian, itu sangat luar biasa. Nah, apa yang terjadi ketika kalian mulai mencintai diri kalian sendiri dulu? Hanya cinta itu keluar untuk orang lain. Bukan berarti selfish. Mencintai diri sendiri itu bukan berarti selfish. Karena ketika kita mencintai diri sendiri, berarti kita menerima apa yang kekurangan dalam diri kita. Kita menerima kelebihan kita, of course. Dan yang penting adalah kita belajar untuk tahu lebih dalam your skill, apa kelebihanmu, apa hobimu, apa kesenanganmu, apa yang menjadi your pleasure, ya kan? Nah, ketika kita menemukan itu, kita akhirnya apa? Enjoy, ya kan? Kita akhirnya menikmati hidup, kita akhirnya bersyukur. Dan kita akhirnya apa? Happy without reason, ya kan? Bahagia tanpa alasan. Karena apa? Karena kita merasa puas, kita merasa feel free, ya kan? Kita merasa bahwa oh, hidup indah, hidup sangat indah. Nah, itu poin yang kedua, oke? Nah, poin yang ketiga adalah bersyukur. Wow, ini magic ya. Rhonda Byrne dalam bukunya The Magic, dia katakan bahwa magic, satu magic, kata-kata yang luar biasa, yang sungguh extraordinary, yang sangat mampu, yang sangat bisa membangun kita, membawa kita ke dalam satu kehidupan yang indah, yang luar biasa, adalah dengan bersyukur. So, ketika kalian bersyukur, apa yang terjadi? Magic. Sedikit saja yang kalian alami dalam kehidupan sehari bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita lupa dengan komplain kan. Meskipun orang menyakiti kita, meskipun orang iri, dengki, jealous atau apapun juga, atau mengkhianati, oke, kita masih bisa bersyukur. Karena Tuhan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan masa depan kita yang luar biasa. Jadi bersyukur itu sangat penting. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, bersyukur. Karena pada dasarnya orang bersyukur ya, orang yang berterima kasih itu pada dasarnya
selalu berhubungan dengan apa yang sudah mereka terima, ya kan. Ketika mereka menerima sesuatu entah itu dari Tuhan, dari teman, dari orang tua, dari pacar, suami, istri, akhirnya apa yang kita lakukan? Bersyukur. Tetapi ketika kita belum menerima apa-apa dan kita melakukan syukur, wow, this is amazing, ya kan. Ini luar biasa. Karena apa? Ini berhubungan dengan energi yang kita ciptakan dan frekuensi yang kita ciptakan untuk mengirim sinyal ke alam semesta, dan sinyal itu akan balik ke kita. Bersyukur itu, sinyal itu akan balik ke kita, akhirnya akan mengirimkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Dengan bersyukur itu, meskipun kita belum menerima apa-apa, istilahnya seperti itu ya, meskipun kita belum menerima apa-apa pada saat itu juga, tetapi ketika kita bersyukur, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta, kita mengirimkan sinyal ke universe, kita mengirimkan sinyal ke divine, ke Tuhan, bahwa sinyal itu akan balik ke kita untuk memberikan satu sinyal balik untuk memberikan satu energi yang luar biasa. Oke. So kalian paham sampai di sini ya? Kalian masih bersama saya? Oke, komen di bawah ini dan katakan apa yang menjadi unek-unek kalian saat ini. Oke. Jadi yang keempat adalah ini seperti lagu ya, ini seperti lagu dari Frozen, Let It Go. Oke. So banyak yang katakan kepada saya, bagaimana saya bisa melepaskan itu, Mbak Melanie, karena itu sakitnya itu luar biasa, sakitnya itu sakit gitu kan, kalian nangis terus kan. Karena apa sebenarnya yang kalian rasakan sakit itu adalah apa? Ini tentang hubungan ya. Saya ambil satu contoh aja tentang hubungan, bahwa ketika hubungan entah itu suami istri, entah itu pacar, hubungan itu udah menjadi satu program, satu habit dalam kehidupan sehari-hari ya. Bertemu dengan suami, istri, pacar, atau melakukan hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang sangat indah. Dan ketika hal-hal itu yang berulang-ulang tiap hari adalah menjadi satu kebiasaan. Saya jadi ingat satu lagu itu yang siapa ya? Kakak lupa penyanyinya, tapi dia menyanyikan satu, aku nggak biasa untuk hidup sendiri tanpamu. Nah, ini merupakan satu statement bahwa alam bawah sadar kita itu merekod apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang menjadi satu rutinitas kita. Oke. Jadi ketika kita semakin melakukan hal-hal yang sama atau kemiripan yang sama dengan orang yang sama, akhirnya menjadi habit. Nah, ketika satu hari itu breaking down, satu hari orang itu menyakiti kita, akhirnya apa? Seperti yang kalian katakan, boy, sakitnya luar biasa, oh, I can't take it. No, kan seperti itu. Jadi kita mesti masuk ke rootnya ya, masuk ke akarnya, bahwa rasa sakit itu, bahwa rasa kesedihan itu, kita mesti masuk ke dalam akarnya. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam akarnya itu adalah apa? Kita breaking itu satu program yang menjadi kebiasaan kita putuskan program itu. Nah, ada beberapa teknik di sini yang mau saya sampaikan setelah 4 poin ini. Jadi yang pertama adalah memaafkan dirimu sendiri, berdamai dengan dirimu sendiri. Yang kedua adalah mencintai dirimu sendiri, dan yang ketiga adalah bersyukur, yang empat adalah let it go, biarkan itu, lepaskan.
surrender, ya kan, lepaskan, berserah sama Tuhan, serahkan sama Tuhanmu. Nah, itu 4 poin. Dan yang terakhir mau saya sampaikan di sini adalah tekniknya bagaimana kita masuk ke dalam akar kepahitan itu dan mencabut akar itu dan kemudian membuangnya. Hanya beberapa menit kamu lakukan sebelum dan sesudah tidur, sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, sebelum tidur 10 menit saja sebelum tidur, kalian udah ngantuk itu ya. Frekuensi kalian ada di dalam frekuensi theta, dan frekuensi gelombang ini sama dengan gelombang alam semesta. Nah, ketika kalian masuk dalam frekuensi ini, kalian langsung masuk ke dalam alam bawah sadar, dan itu berarti kalian langsung masuk ke dalam akarnya kepahitan itu, akar dari luka itu. Nah, di situ kalian meditasi, breathing, karena ini penting. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, terus angkat, tahan, angkat sampai kalian merasakan bahwa energi itu naik ke atas dan memenuhi brain, memenuhi otak kita. Oke? Latihan ini perlu latihan juga. Dan setelah sampai di atas, tahan, jangan keluarkan nafas itu beberapa detik, tahan, oke? Sampai kalian entah itu 3-4 detik, atau kalau kalian bisa sampai 10 detik, akhirnya keluarkan lewat mulut. Terus sampai beberapa kali, dan kalian ucapkan afirmasi, ucapkan sugesti ke dalam diri kalian sendiri, bahwa you will be okay, kamu akan baik-baik saja, semuanya akan indah, semuanya akan baik-baik saja, dan masa depanmu luar biasa di tanganmu, di tangan Tuhan dan di tanganmu. Oke, karena kalian menciptakan masa depan kalian sendiri, bahwa you are the creator. Saya akan membuat video-video lain yang berkenaan dengan ini, berhubungan dengan ini. Jadi subscribe, jangan lupa belnya, jadi ketika saya ada sesuatu yang baru yang akan saya sampaikan, kalian pertama mengetahuinya. Oke? Terima kasih telah bersama saya. I'm very happy. Okay? Take care and I love you guys. See ya.